Dini menghilang. Din, aku kayaknya bakal pulang malam hari ini. Soalnya aku ada kegiatan di kampus sampai malam sama yang lain. Kamu gak apa-apa kalau aku tinggal selama itu? Randy bertanya sambil memasukkan alat tulisnya ke dalam tas. Gak apa-apa, kakak pergi aja. Jawab Dini yang sedang menyusui baby Al. Kamu gak akan butuh apa-apa yang harus menggunakan kekuatan aku. Yang cuma butuh kekuatan kakak itu kalau angkat galon, angkat kursi, angkat barang-barang berat. Yang lainnya aku bisa sendiri. Jawab Dini. Mau aku bawain apa nanti malam? Terserah kakak aja. Yang penting makannya bareng sama kakak. Jawab Dini lagi. Oke. Balas Randy. Randy yang telah bersiap itu menghampiri istrinya dan mengecup kening Dini. Papa kuliah dulu ya sayang. Jadi anak baik selama papa gak ada. Jangan rewel, kasihan mama. Randy berpesan pada baby Al yang sudah teler disusui ibunya. Aku berangkat ya. Pamit Randy. Dini mengangguk. Dini mencium tangan suaminya dan Randy pergi. Randy menjadi pemuda yang sangat sibuk. Dalam 1 minggu, dia akan membagi waktunya untuk 2 hal, yaitu kantor dan kuliah. Randy sengaja melakukan itu, supaya dari keduanya mendapatkan banyak ilmu dan pengetahuan untuknya di masa depan kelak. Randy jadi super sibuk, tetapi dia juga selalu berusaha menyempatkan diri setiap hari libur untuk membawa Dini berjalan-jalan bersama bayi mereka. Randy tak mau dibilang suami yang terlalu sibuk dan tak pernah membagi waktu untuk anak istrinya. Bagi Randy, keduanya harus seimbang. Antara karir dan keluarga, tak boleh berat sebelah. Randy tiba di kampusnya dan langsung memarkirkan motor, lalu memasuki gedung kampus menuju ke kelasnya. Tiba di sana, teman-teman fakultas sudah hampir memenuhi bangku di dalam kelas, termasuk Habibi. Dia juga sudah datang. Hai Ren, sapa Habibi dari bangku paling belakang. Randy tak menjawab, hanya melambaikan tangan sebagai sahutan. Randy kemudian berjalan ke arah bangku paling belakang untuk duduk bersama Habibi. Tumben lo udah datang pagi-pagi? Tanya Randy. Ya kan beda lagi, antara bujangan sama udah nikah. Jawab Habibi. Iya, beda. Rambutnya aja tiap pagi basah terus kok. Timpal Randy sambil memperhatikan rambut Habibi yang setiap pagi selalu basah ketika ke kampus. Hish, lo jeli aja. Habibi malu dibuatnya. Randy tersenyum mesem. Kita ada acara perkemahan buat minggu depan sama senior. Lo bakal ikut gak? Tanya Habibi. Enggak kayaknya. Gue gak bisa ninggalin Dini di apartemen sendirian. Kasihan kalau dia harus ngurus baby Al sendirian. Apalagi malam. Randy langsung menolak dengan Dini lah sebagai alasannya. Sama sih, gue juga kayaknya gak akan ikut. Riri gak mau jauh-jauh dari gue. Habibi juga punya alasan untuk tak ikut. Riri, apa mang lo yang gak mau jauh dari dia? Namanya pengantin baru. Gue tau lah alasannya. Randy langsung menimpali dengan tatapan nakal. Hehehe, tahu aja lo. Habibi lagi-lagi dibuat malu oleh sahabatnya. Ya, meski dibilang Riri yang tak mau ditinggalkan sendiri dan tak mau jauh darinya, nyatanya Randy tahu kalau sahabatnya ini memang tak bisa jauh dari Riri, yang telah menjadi istrinya, sama seperti dia. Randy juga merasakan hal yang sama seperti Habibi. Tak bisa jauh dari istri, baginya istri adalah obat tidurnya paling ampuh. Dini, selesai menyusui baby Al, langsung pergi ke dapur untuk mencuci piring dan membereskan dapur sisa memasak tadi. Dia akan banyak pekerjaan hari ini, karena harus membersihkan kamar apartemen seluruhnya. Ting tong. Baru saja Dini akan ke dapur, bel apartemen berbunyi. Dini urung pergi ke dapur dan beranjak ke arah pintu masuk. Dini membuka pintunya. Maaf, siapa ya? Tanya Dini pada orang itu. Dia adalah seorang pria bertubuh tinggi kurang lebih 160 cm, memakai topi dan memakai jaket kulit hitam. Dini tak mengenalnya sama sekali. Wajahnya baru dilihatnya kali ini. Maaf, saya tetangga sebelah kamar ini. Saya butuh bantuan. Apa bisa bantu saya? Pria itu langsung meminta bantuan pada Dini. Bantuan seperti apa ya, Mas? Tanya Dini. Itu, anak saya demam tinggi. Tapi istri saya lagi gak ada. Dan saya harus pergi ke kantor hari ini, karena ada rapat sangat penting.
Apa Anda bisa menjaga anak saya sebentar saja? Saya akan pulang cepat. Ucap pria itu dengan gerak-gerik mencurigakan. Kenapa gak dibawa ke dokter aja? Tanya Dini. Nanti dokter akan datang. Makanya saya butuh seseorang yang bisa menjaga dia dulu sampai dokter datang. Jawab pria itu lagi. Oh, begitu. Dini mangut-mangut seakan mengerti. Benar. Apa Anda bisa menjaga anak saya? Sebentar saja. Pria itu bertanya lagi. Tapi bayi saya sedang tidur. Saya gak bisa meninggalkan dia sendirian, Mas. Mungkin bisa suruh yang lain. Maaf. Dini menolak secara halus. Bukan karena Dini tak bisa meninggalkan baby Al, tapi Dini merasa orang ini mencurigakan. Dini agak cemas. Saya mohon, sebentar saja. Mbak, saya butuh bantuannya. Pria itu memohon sambil menunjukkan wajah memelas. Dini merasa kasihan, tetapi dia juga takut. Pria itu sangat mencurigakan baginya. Aduh, sekali lagi saya minta maaf, Mas. Saya nggak bisa. Maaf ya. Dini kembali menolak. Dia hendak masuk kembali. Tetapi, Hafid, pria itu dengan cepat membekap mulut Dini dengan sebuah sapu tangan. Dini berusaha berontak untuk melepaskan diri. Mata Dini melotot. Nafasnya mulai terganggu. Bau dari sapu tangan itu menyeruak ke dalam lubang hidungnya. Dini masih berusaha berontak untuk melepaskan diri dari pria itu. Namun si pria malah lebih menekan tangannya pada Dini, membuat Dini mulai merasa pusing. Pandangannya mulai kabur. Tangannya masih berusaha untuk melepaskan diri dari pria itu. Hingga gelang di tangannya terlepas dan jatuh. Dalam sekejap, Dini terkulai di dalam dekapan pria itu. Dini tak sadarkan diri. Pria misterius itu menoleh ke sana kemari untuk memastikan keadaan aman, dan tak ada yang melihatnya. Pria itu dengan cepat membopong tubuh kecil Dini dan membawanya menjauh dari kamar apartemennya. Sementara itu, baby Al tetap terlelap di dalam kamarnya, tanpa tahu ibunya diculik oleh orang tak dikenal. Kampus. Randy merasakan sesuatu yang tak nyaman dalam hatinya. Dia merasa tak tenang dan terus mengingat Dini. Apakah itu rindu? Tak mungkin rindu, karena Randy dan Dini baru bertemu tadi pagi. Lalu apa? Randy merasa sesuatu mengusik perasaannya, membuatnya tak fokus. Randy, kamu kenapa? Dosen bertanya pada Randy yang terlibat gusar sejak tadi. Saya permisi ke toilet dulu, Bu. Sahut Randy gugup. Oh, ya sudah, jangan lama-lama ya. Segera kembali ke kelas. Baik. Randy gegas keluar dari kelasnya dengan membawa ponsel di saku celananya. Habibi menjadi heran padanya. Jika dilihat-lihat, Randy memang aneh beberapa menit lalu. Tapi Habibi tak sempat bertanya, karena sedang mengikuti jam kuliah. Randy, sekeluarnya dari kelas, langsung pergi ke tangga, lalu menghubungi Dini. Tut. Teleponnya tersambung, tapi Dini tak mengangkatnya. Din, kamu kemana sih? Ayo angkat dong, jangan bikin aku cemas. Randy sangat cemas saat ini. Dan dia hanya butuh mendengar suara Dini untuk menghilangkan kecemasannya. Randy terus mencoba menghubungi Dini, tetapi tetap tak diangkat juga. Rasa khawatirnya kian bertambah. Dini kemana sih? Gak biasanya dia gak angkat telepon dari gue. Randy mulai merutuk kesal. Bukan kesal, lebih tepatnya khawatir. Randy memutus sambungan teleponnya pada Dini. Dia lalu mencoba menghubungi Pak Rudi, security penjaga di apartemen tempatnya tinggal. Randy memiliki nomor ponselnya, karena hampir semua penghuni memilikinya untuk setiap keadaan darurat. Halo, Mas Randy. Sapa Pak Rudi. Pak, bisa minta tolong? Tanya Randy. Minta tolong apa, Mas? Pak Rudi balik bertanya. Saya baru saja telepon istri saya, tapi gak diangkat juga. Berkali-kali saya telepon gak ada sahutan. Bisa tolong cek ke kamar saya? Randy meminta tolong. Apa istri Mas Randy ada kegiatan di luar? Atau mungkin ada banyak pekerjaan yang membuatnya sibuk? Mungkin saja sedang mengerjakan pekerjaannya sehingga gak bisa sempat menerima telepon. Ujar Pak Rudi.
Istri saya sesibuk apapun akan selalu menerima panggilan dari saya. Makanya ini aneh. Sambung Randy. Baik, saya akan cek, ucap Pak Rudi. Ya, kalau misal istri saya nggak menyahut juga, langsung masuk aja. Pak, passwordnya akan saya kirim lewat chat. Segera hubungi saya lagi setelahnya. Baik, Mas. Randy mematikan teleponnya, mengirimkan password pintu kamar apartemen dan kembali kelasnya. Ada apa? Lo kok kayak cemas gitu? Tanya Habibi. Ketika Randy sudah duduk lagi dengannya. Dini gak angkat telepon gue. Perasaan gue gak enak. Di, jawab Randy gusar. Mungkin Dini lagi sibuk beberes. Jadinya gak sempat angkat telepon dari lo. Habibi kira begitu? Enggak. Dini itu kebiasaannya adalah terima telepon dari gue meski dia lagi cuci piring. Dia akan bela-belain ngobrol sama gue meski pakai earphone. Jawab Randy. Terus kemana ya? Dia kan anaknya introvert, gak punya teman akrab selain Riri. Habibi Jeti ikut bingung. Itu dia. Dia gak mungkin keluar. Dia selalu keluar sama gue. Timpal Randy. Tenang ya. Mudah-mudahan aja Dini ada dan lagi sibuk. Habibi mengusap-usap bahu Randy, berusaha menenangkan sahabatnya. Randy tak bisa tenang. Jelas sekali firasatnya buruk saat ini. Mana mungkin bisa tenang. Dirty. Ponsel Randy bergetar. Sontak saja semua orang yang ada di kelas menoleh padanya, termasuk dosen. Tapi Randy tak peduli. Dia segera menerima telepon dari Pak Rudi. Halo, Pak. Gimana? Istri saya ada. Tanya Randy. Saya ada di dalam apartemennya Mas Randy. Tapi saat saya kemari, pintunya gak dikunci, Mas. Sepertinya ada seseorang yang datang dan Mbak Dini juga gak ada di sini. Hanya ada bayinya Mas Randy saja yang masih tertidur di kamar. Jelas Pak Rudi. Apa? Randy bangkit dari duduknya, membuat semua orang terkejut. Lalu, kemana istri saya pergi? Tanya Randy. Saya gak tahu Mas, tapi saya menemukan sebuah gelang yang persis sering dipakai Mbak Dini di depan pintu masuk, dan gelangnya saya pegang. Jawab Pak Rudi lagi. Tolong tetap di situ, Pak. Saya akan segera pulang. Pinta Randy. Baik, Mas. Jawab Pak Rudi. Randy mengambil tasnya dan gegas pergi tanpa izin kepada siapapun, membuat semua orang geleng-geleng kepala melihat tingkahnya yang aneh. Randy segera memacu motornya secepat mungkin, agar bisa segera sampai di apartemen. Firasat Randy sudah tak enak sejak tadi, namun dia berusaha menepisnya, karena dia tak mau memikirkan hal-hal negatif tentang istrinya. Namun, sekarang firasat buruk itu terbukti. Dini tak ada di apartemen mereka, dan hanya Baby Al yang ada di sana. Lalu, di mana Dini saat ini?